Sulit membayangkan kalau dalam keadaan ekonomi yang sedang berat-beratnya, tiba-tiba salah satu di antara keluarga kita atau bahkan diri kita sendiri terkena penyakit yang mematikan. Dunia rasanya kiamat. Saya pernah mengalami juga ketika situasi dan kondisi ekonomi belum membaik, tiba-tiba ibu dan 2 kakak saya terkena kanker. Beberapa tahun kemudian saya melihat situasi yang hampir sama terjadi pada keluarga-keluarga dengan ekonomi yang sulit, miskin, harus menghadapi kenyataan anaknya terkena kanker karena saya aktif di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Hari ini saya ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya memproteksi diri kita untuk menghadapi situasi sulit di mana salah satu dari keluarga kita terkena penyakit yang mematikan. Untuk itu saya akan mengundang beberapa narasumber, tamu kita untuk menceritakan kisah mereka. Kita mulai dari Niwa Ade Saputra. Niwa, halo, apa kabar? Terima kasih, silakan duduk. Niwa, aku dengar kamu dan keluarga mengalami titik terendah dalam kehidupan ketika kakak ya. Betul. Meninggal karena Cancer, Bang. kanker. Apa yang terjadi? Bisa cerita? Kakak itu sering ngilu ya di bagian pundak, di pundak bagian kiri. Rasa sakitnya itu semakin parah. Dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit, setelah dilakukan cek ternyata harus dilakukan biopsi. Karena dicurigai ada sel kanker gitu. Nah, setelah dilakukan biopsi itu ternyata justru semakin parah. Jadi kankernya nyebarnya semakin membesar dan akhirnya pundaknya ini jadi kayak ada bengkak gede, kayak hampir sebesar kepala jatuhnya. Jadi didiagnosa kena apa? Kena kanker tulang. Tulang. Kena kanker tulang. Betul. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Niwa Adi Saputra yakin keputusannya bekerja sebagai agen asuransi pada tahun 2014 tepat. Saat itu, Niwa sudah bekerja di sebuah bank. Dorongan untuk membantu melunasi hutang orang tuanya dan atas ajakan seorang teman, Niwa memutuskan pindah kerja dan berkarir sebagai agen asuransi. Jadi waktu kenal ada asuransi, ngerjain asuransi, ya dari situ yang kemudian saya ceritain gitu. Wah, ini ada profesi sebagai agen asuransi, tidak perlu pakai modal, kita bisa kerjain anytime, income tidak terbatas, ya mau nggak kita coba. Nah dari situ obrolan-obrolan itu akhirnya gayung bersambut gitu ya. Oke, why not lah, coba gitu. Kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu. Niwa merintis karir dari bawah. Berkat kerja keras dan ketekunan, karir Niwa melesat. Kini Niwa sebagai agency director di sebuah perusahaan asuransi. Suka duka sebagai agen asuransi dilalui Niwa hingga posisinya sekarang ini. Dulu waktu Pak Niwa datang ke kantor kami ini, istilahnya bukan siapa-siapa kan gitu. Motor pun belum punya, waktu itu masih jalan gitu ya. Jadi ketika sudah memulai, kemudian akhirnya ke nasabah naik motor. Tengah perjalanan itu hujan datang gitu, sampai ngeop ya. Berteduh sampai mengeringkan pakaiannya baru nanti melanjutkan presentasi gitu ya. Kemudian pernah juga pas di tengah jalan rantai motornya pedot gitu ya. Jadi hal-hal itu mungkin sekarang kita bisa menertawakan, tapi zaman kala itu mungkin bagi Pak Niwa itu menyedihkan. Orang tua Niwa terjerat hutang karena untuk membiayai pengobatan kakak Niwa yang menderita kanker tulang. Nyawa kakak Niwa tidak tertolong dan meninggal pada usia 17 tahun. Karena mempunyai hutang, orang tua Niwa tidak sanggup membiayai kuliah Niwa. Namun dengan tekad yang kuat, Niwa tetap kuliah dengan mencari biaya sendiri. Berbagai pekerjaan dijalani Niwa, mulai kerja di restoran cepat saji hingga menjadi MC.
Niwa lulus pada tahun 2010 dan langsung bekerja di sebuah bank. Katanya kalau saya tanya ya sudah cukup Bu, sudah cukup. Nah setelah itu mungkin anak itu kasihan pada orang tuanya. Si Wawa itu kasihan pada ibunya. Akhirnya itu ternyata kuliah itu sambil mencari-cari pekerjaan atau mencari ya supaya dapat uang gitu. Bulan puasa mau makan kolak aja dia nggak mau beli, hanya Rp1.000 nggak mau beli, katanya eman-eman, saking apanya, saking hati-hatinya mungkin. Hutang orang tua Niwa telah lunas. Dengan berkarir sebagai agen asuransi, Niwa dapat membahagiakan orang tuanya dan dirinya. Ia juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi teman-temannya untuk bekerja sebagai agen asuransi. Upaya yang sudah dilakukan sebelum kakak meninggal? Saat itu perawatan benar-benar sekitar 6 bulan full itu di rumah sakit. Jadi benar-benar ibu nggak pulang ke rumah, dia meninggalkan berbagi tugas sama bapak saat itu untuk berjaga di rumah sakit. Oke, jadi waktu tahu bahwa kakak dalam kondisi seperti itu dibawa ke rumah sakit berarti Dibawa ya? ke rumah sakit, karena tidak bisa dirawat di rumah, bengkaknya semakin membesar. Ibu PNS atau Ibu bapak PNS. Ibu yang PNS? Ibu yang PNS. Sebagai apa? Guru, sebagai guru. Bapak Bapak driver. dengan penghasilan tetap atau tidak tetap? Kalau bapak tentunya tidak. Lalu 6 bulan itu bagaimana biayanya? Nah, jadi akhirnya mau tidak mau, kalau PNS biasanya kan ada SK ya, SK kerja itu ya biasanya. Itu udah digadekan sama ibu, sehingga memang diambil, otomatis setiap bulan ibu sudah tidak terima gaji lagi. Dan akhirnya ada beberapa aset harus kita jual, kayak memang ada kendaraan, mobil, tanah, dijual semuanya. Bahkan rumah yang kita tempatin itu akhirnya harus digadekan juga. Maksudnya dijadikan jaminan juga jatuhnya. Gitu, karena ngejar nyawa ya, ngejar nyawa anak gitu kan, pasti apa semuanya akan dilakukan sama orang tua gitu sih. Artinya dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, Betul. harus menanggung biaya yang besar. Betul. Masih ingat nggak biayanya berapa? Itu kalau di total mungkin hampir sekitar 1 M lebih ya di saat itu. Jadi semuanya harus dijual. Harta habis itu ya? Ya. Rumah yang ditempati bahkan digadaikan. Bahkan digadekan. Bahkan kita baru sadar kalau ternyata kita sudah nggak punya apa-apa itu setelah kakak meninggal. Katanya pada saat yang bersamaan ibu juga sakit. Betul, itu setelah beberapa tahun. Jadi PR hutang yang dulu belum selesai, ibu ternyata juga kena kista ya, kayak di rahimnya, sehingga harus agar pengangkatan rahim saat itu. Tunggu, jadi sesudah menjual barang-barang, menggadaikan rumah, masih harus menanggung hutang? Harus menanggung hutang. Jadi kita nambah hutang lagi. Otomatis. Ketika ibu sakit? Yes. Jadi saat di usia muda saya sudah terbiasa dengan hutang, Bang. Itu jatuhnya. Menanggung beban Menanggung hutang. beban hutang. Berapa lama ibu sakit ini? Kalau ibu itu di rumah sakit sekitar 7 hari. Karena sudah ketahuan memang ada kistanya, harus segera diangkat kan. Segera diangkat, jadi memang tidak lama. Tapi tetap membutuhkan ongkos. Butuh biayanya tetap luar biasa saat itu. Untuk keluarga kami ya. Dan menambah beban utang. Pastinya, Bang. Katanya ibu untuk menambah penghasilan selain jadi guru juga jualan sayur gitu ya? Betul. Jadi dia akan melakukan apapun, berjualan sayur, apapun yang bisa dijual akan kita jual dulu untuk menyambung hidup sama untuk pengobatan ibu sendiri. Karena saat itu saya masih sekolah, masih mau SMA ya. Jadi belum bisa membantu banyak hal saat itu. Jadi cuma ngelihat perjuangan ibu sampai seperti ini gitu aja sih. Jadi kalau mendengar begini ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum punya pengalaman, tadi kan saya cerita saya punya pengalaman kakak saya dan ibu saya kena kanker itu selain menggerus mental, memang menggerus keuangan ya. Betul. Kakak saya awalnya menyembunyikan itu karena dia tahu bahwa saya yang menanggung beban seluruh keluarga waktu itu, sehingga dia diam-diam saja sampai akhirnya dia tidak tahan, dia informasikan akhirnya ke saya bahwa dia kena kanker. Dan itu mengagetkan karena dia menyembunyikan cukup lama, begitu saya bilang, ayo kita betul-betul periksakan, dan stadiumnya udah 4. Jadi dokter bilang, ya sisa hidup itu dinikmati aja. Betul. Nah ini kan menyedihkan ya, di satu sisi memang dia tahu biayanya besar dan dia menyembunyikan itu supaya nggak jadi beban saya. Tapi di lain sisi kan ada penyesalan, seandainya dia kasih tahu, kan pasti kita akan berjuang juga untuk Pasti bisa diobati. penyembuhan ya. Kita nggak tahu apa kehendak Tuhan, tapi ya sudah, akhirnya semua selesai. Setelah 1 tahun dia harus berjuang dan akhirnya meninggal.
Nanti cerita bagaimana kemudian kelanjutan dari cerita keluarga Niwa, ya, kemudian bagaimana menguatkan hati, ya, kemudian bangkit untuk kemudian melunasi utang-utang dan untuk memproteksi agar kejadian masa lalu itu tidak terjadi di masa yang akan datang. Kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Sekarang udah kerja. Sekarang alhamdulillah sudah. Ngomong-ngomong, rumah yang digade udah lunas belum?